membuka firman Tuhan. Jadi kita akan lanjutkan di pembacaan kita kitab Markus. Kita membaca pasal 1 ayat 9 sampai sampai ayatnya yang ke 28. Markus 1 ayat 9 sampai ayat yang ke 28. Kita baca firman Tuhan ini bergantian. Saya membaca ayat 9, kemudian kita bergantian. Ayat 9, di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit tergoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dari Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang tuannya, lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu ia di dalam rumah ibadat itu, dan seorang yang kerasukan roh jahat orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Atau kita lanjut saja ayat 9 seterusnya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkemulah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi
waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Lanjut. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkanku." Tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan dia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi tahan-tahanan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, itulah firman Tuhan yang sebetulnya saya cuma membaca sampai ayat 28, tapi ya kita selesaikan saja untuk pemudaan pasal 1 ini. Saya tertarik dengan ayat 38. Dikatakan begini, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Jadi sebetulnya ayat ini memberitahukan apa tujuan Yesus Kristus datang. Kalau ayat ini memberitahukan apa? Jawabannya untuk memberitakan Injil. Nah, jadi kalau kita membaca Markus ini ya dari awal, dari waktu hari Jumat, itu ada tahapannya yang Yesus lakukan. Jadi yang pertama, kalau saya bisa katakan, tahapan persiapan, ya. Tahapan persiapan ini di mana Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kemudian Yohanes dibaptis Yesus. Ini bagian-bagian dari persiapannya menurut saya. Yohanes mempersiapkan jalan, Yohanes membaptis Yesus. Kemudian setelah itu masuklah Yesus pada pencobaan, ya, seperti yang sudah kita baca tadi. Sebelum dalam pelayanan, dia diperhadapkan dengan cobaan oleh iblis di padang gurun. Setelah itu, ketika dia melewati pencobaan itu, maka di sini kita melihat dia memanggil murid-murid. Jadi ada Petrus merekrut murid-murid atau memanggil pengikut-pengikutnya untuk menjadi pemberita Injil. Jadi kalau kita lihat latar belakang Petrus dan saudara-saudaranya adalah sebagai nelayan, tetapi Yesus memanggil mereka. Mereka lah murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya. Setelah itu kita lihat Yesus mulai jadi sebetulnya ketika memanggil murid itu dia sudah mulai action dengan tugasnya. Dan ketika itu, setelah itu Yesus mulai memberitakan Injil kepada orang-orang, sampai di sini dikatakan namanya sangat dikenal waktu itu, sehingga di ayat terakhir kan,
Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu menyebar kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi. Artinya memang nama Yesus itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi artinya dalam kaitannya dengan kehidupan kita, khususnya dalam kaitannya dengan kita membangun, ya saya katakan kita mungkin sekarang lagi dalam persiapan kita mempersiapkan untuk gereja kita. Saya dengan Pak Pendeta Jong tadi sudah mulai menjalankan brosur-brosur ke beberapa tempat di Ansan. Kami bagikan di tempat-tempat rumah makan. Kami katakan kalau boleh bagikan kepada orang-orang, siapa yang ingin belajar bahasa Korea, siapa yang ingin konsultasi gratis, siapa yang ingin butuh pertolongan. Kemudian juga dijelaskan juga di sini juga ada tempat ibadah bagi orang-orangnya. Jadi bagian daripada itu aksi kita, action kita sudah mulai melangkah. Tujuannya apa? Untuk kita beritakan Injil, amin. Amin. Kita sampaikan Injil kepada orang-orang. Ya memang kita berdoa agar supaya orang-orang yang bisa mendapatkan brosur itu mereka bisa digerakkan. Ada sebenarnya orang-orang yang sudah mau bilang datang tetapi belum datang, tapi ternyata minggu lalu dia datang tapi karena pintunya dikunci, jadi kami sekarang buka pintunya. Karena pintunya dikunci jadi dia nggak masuk, dia malu katanya, makanya kita coba buka. Nah, artinya saya mau katakan begini, sebagaimana Yesus dalam dia persiapkan diri kemudian dia melayani, kita lihat situ bahwa Tuhan memperlengkapi dengan kuasanya, amin. Maka kita percaya juga apa yang kita sedang lakukan sekarang ini Tuhan pasti tidak akan biarkan. Ketika kita memberitahukan kepada orang ayo datang, mungkin sekali dia belum merespon, tetapi kedua dia sudah merespon. Artinya apa yang kita lakukan, ya kita doakan saja nanti Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang bekerja di hati mereka datang di tempat ini, kita sama-sama saling menguatkan. Jadi kalau itu yang saya lihat, jadi mengapa saya ambil di kitab Markus, karena memang kitab Markus ini langsung mulai persiapannya langsung menggambarkan tentang bagaimana Yesus melaksanakan tugasnya. Saya kira ini bisa menjadi panduan bagi kita, menjadi referensi bagi kita. Nah, jadi silakan coba lihat di bagian mana yang bisa kita ambil untuk kita bagikan pada sore hari ini. Kita saling sharing firman Tuhan, saling membagi firman Tuhan. Ada beberapa bagian-bagian di sini yang mungkin kita bisa lihat Bapak Ibu mendapatkan berkat di bagian mana. Ya, silakan. Dari ayat 16 sampai 20, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, murid-murid ketika mereka mendengar suara Tuhan, mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti. Jadi pada waktu itu mereka itu nelayan itu ya, mereka segera meninggalkan. Jadi mereka itu bahasa Korea 즉시로 right away. mereka 즉시로 meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Maupun juga mereka meninggalkan perahu, meninggalkan ayahnya, orang tuanya, upahnya, orang-orang upahnya. Jadi
bagi kita juga ketika Yesus memberi tugas sesuatu tugas, respon kita itu gimana? Kadang-kadang kita segan-segan atau kita juga memperhitungkannya, ini ada untungan bagi saya atau tidak. Mungkin kita juga masih mempertimbangkan. Tapi untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, ya, kita juga harus melakukan dengan tindakan, dengan segera meninggalkan, semua itu meninggalkan perahu, jala, ini semua itu kepunyaan mereka, milik mereka itu sebenarnya ini semua itu penting bagi mereka itu, ya, tapi mereka meninggalkan, apalagi mereka itu meninggalkan orang tua juga itu, ya. Memang meninggalkan orang tua ini tidak hal yang terbiasa itu, ya, memang, tapi waktu yang khusus itu Tuhan kalau perintah seperti itu kita juga bisa mengikuti seperti itu. Apakah saya juga bisa mengikuti perintah Tuhan seperti itu? Saya juga masih belum jawab sepenuhnya. Tapi ya, untuk menjadi murid Yesus yang sejati, kita harus, ya, mengikuti Tuhan dengan segera. Dan ini tidak berdalih, tidak boleh berdalih apapun untuk mengikuti Tuhan. Jadi, ya, ini juga saya juga harus belajar dari firman. Ya. Saya diberkati juga untuk menjadi pengikut yang sejati harus berani melangkah, gitu mungkin, ya. Memang kalau kita lihat murid-murid ini emang langsung mengikuti Yesus, ya. Pertanyaannya, apakah mereka tidak memikirkan tugas mereka, pekerjaan mereka, ayah dan ibu mereka? Saya yakin sebagai manusia mereka juga memikirkan ini, tapi mungkin Alkitab sudah tidak menceritakannya, ya. Tapi saya yakin normalnya manusia, namanya dia akan mengikut sesuatu, kemudian akan meninggalkan sesuatu yang menguntungkan, atau istilahnya sudah nyaman, sudah ada pekerjaan, kemudian mau meninggalkan keluarga, itu tidak gampang. Makanya waktu kami mau keputusan datang di Korea, kami diperhadapkan dengan pilihan seperti ini, Pak Pendeta John. Karena saya datang dari Indonesia bukan berarti saya tidak punya pekerjaan, saya punya pekerjaan, dan saya mengatakan pekerjaan saya di Indonesia itu pekerjaan yang diperebutkan banyak sekali orang. Jadi istilahnya pekerjaan yang bergengsi lah kalau di Indonesia. Orang di kampung saya atau di desa saya untuk mendapatkan pekerjaan ini kami pokoknya harus mempersiapkan banyak hal. Kalau mau dihitung-hitung rata-rata kami harus keluarkan 500 juta untuk dapatkan posisi tugas kami. Artinya meninggalkan pekerjaan yang sangat penting ini tidak mudah. Apalagi ditambah lagi dengan teman-teman saya, orang-orang dekat saya, katanya kamu bodoh ya, sudah punya pekerjaan bagus, mau tinggalkan, kemudian mau datang di tempat yang masih tanda tanya. Nah, memang tidak mudah keputusan ini. Kemudian mau meninggalkan keluarga secara keseluruhan, sebenarnya keluarga kalau boleh jangan. Artinya karena emang kalau sudah berjauhan kan ya sudah jarang ketemu, mungkin juga tidak akan ketemu lagi. Jadi memang keputusan untuk melangkah itu sangat berat. Saya yakin juga Petrus dan Yakobus sebetulnya
saudara-saudara juga mengalami hal yang demikian. Tetapi intinya begini, prinsipnya melangkah saja kalau memang Yesus yang memanggil. Kalau memang kita dipanggil oleh Yesus, melangkah saja. Dan kita lihat apa yang terjadi pada murid-murid ini. Memang kalau kita melihat perjalanan Petrus, ya dia juga bukan berarti mulus, tapi dia juga kadang naik, kadang turun. Jadi dia juga mengalami itu proses kehidupan. Tetapi saya katakan Petrus ini merupakan salah satu murid yang paling terbaik Yesus. Artinya sekalipun dia up and down, tetapi ending daripada Petrus ini itu sangat luar biasa sekali kehidupan Petrus ini. Dia memang seorang yang sangat luar biasa. Itu perbedaannya dengan Yudas. Kalau Yudas, sebetulnya kesalahan Petrus dan Yudas ini tidak terlalu beda-beda jauh. Tapi permasalahannya di Yudas ini, dia tidak datang kepada Yesus lagi. Dia malah lari dan akhirnya bunuh diri. Tetapi Petrus tidak. Itu perbedaan daripada Yudas dan Petrus. Nah, jadi perjalanan kehidupan Petrus ini kita lihat tidak mulus, tetapi dari juga sebagai dia jatuh juga, tetapi akhirnya dia bangkit lagi. Luar biasa. Dan dia, saya katakan tadi, menjadi seorang murid yang luar biasa. Pribadinya dipakai Tuhan memberitakan Injil dan banyak membuat orang bertobat lewat pribadi Yesus. Jadi itu kalau saya pesan yang saya dapat dari Pak Pendeta Job, harus berani melangkah. Amin. Harus berani mengambil keputusan, harus berani bertindak. Amin, Clement. Harus berani. Keputusan Clement itu sudah sangat tepat. Saya ingin menjadi seorang yang akan, jadi itu sebenarnya suara itu pasti sudah didengar oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan proses Clement. Jangan lihat dulu sekarang, jangan lihat keadaan sekarang. Saya percaya kalau dalam proses Tuhan pasti engkau akan satu ketika akan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Sama ya, Petrus juga kan dia cuma nelayan juga. Teman-temannya mereka bukan profesor, bukan dokter, bukan seorang yang berpendidikan tinggi. Mereka juga orang-orang biasa, tapi dipakai Tuhan. Ya, silakan yang lain juga.